Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi wa billahi wa barakatuh. Muslimin wa muslimat wa ala sholih. Innama kana min masyarakat al-ardi kama qala Allah ternyata alhamdulillah dalam kitab adab itu
malas kodok bisa mengganti dengan membayar fidyah. Beras ukurannya pinter kalau ini yang sudah di kalau sampai akan sekitar 6,75 atau yang dipasang di tempat per puasa, dan saya kira ini lebih mudah. Kalau sakulan 30 kilo itu kali 3 kita 21 kilo supaya dalam tuasakan beras 11 sim 25 kilo lah, paling tidak 300. Soalnya kalau 300 kali poso sakulan salah lebih lagi ke apa-apa. Nah ini baru nopo-nopo. Jadi diperbolehkan untuk mengganti dengan fidyah. Nah begitu juga menurut saya boleh jadi ada seseorang yang ngaku nambil taubat. Jadi dia tidak berpuasa itu katakan 20 tahun. Untuk menggantinya seperti ini, ketika sudah kanutut, ketika dia sudah mengkodok puasa, alhamdulillah wafat, seorang dengan dia keluar dan diwarisnya untuk membayar fidyah. Jadi sebetulnya orang yang memiliki waris itu saja dari pribadi. Jadi boleh jadi ada tanggungan hak bagi atau hak kepada Allah itu harus diselesaikan. Diambil dari harta waris itu teman-teman. Setelah itu baru dibagi. Sambung itu. Sedikit. Ustaz, saya tanya. Tadi itu yang kalau saat meninggalkan puasa itu kan ada orang tua yang sudah pikun, kan tidak kewajiban ya. Itu kan ya yang kena nggak dikodok ya. Jadi kalau pikun seperti pertanyaan saya, jadi adil ladina liman la'aklam. Jadi tidak ada beban hukum agama ketika tidak dibarengi dengan akal. Makanya panjenengan tinggali mesti di antara syarat-syarat untuk bisa menunaikan ibadah itu harus aklun berakal. Nah, ketika sudah pikun itu hubungannya dengan apa? Dengan akal. Kalau sudah pikun itu berarti sudah tidak ada kewajiban untuk menunaikan syariat Islam. Ya, kita tetap ngiling tapi sewaktu-waktu lagi ya tidak bisa. Tahu hubungannya dengan pikun loh ya, duduk pikun-pikunan, tapi pikun tenanan. Terus buatan musang, sholatnya pun juga tidak usah. Sambut. Monggo dilanjut ya, saat ini bab waktu-waktunya sholat. Jadi setelah kemarin kita mengkaji bersama-sama kewajiban sholat itu atas siapa, ya, orang muslim yang sudah balik, yang sudah berakal, yang suci dan sebagainya. Saat ini melebat awqatus sholat, waktu-waktu sholat. Karena memang ibadah sholat ini ibadah yang terkait dengan waktu. Makanya syarat sahnya sholat di antaranya harus masuk waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu memang sudah ada waktu-waktunya tersendiri. Ketika panjenengan sholat kok sik dereng mlebet atau di luar waktu yang telah ditentukan, nah itu berarti boten sah tidak diperbolehkan, ada batas-batas waktu. Nah waktunya itu terus pundi apa berdasarkan jam boten. Zaman Nabi kalau sempat ini nama boten. Panjenengan berdasarkan jam nggak bisa paten boten kan. Saat ini subuh mawon nggih bisa terkadang jam 4 bahkan jam 4 kurang. Nah saat ini setengah jam kira-kira jam. Jadi berubah-ubah terus ya, walaupun berubahnya tidak terlalu banyak, tapi tidak bisa dijadikan paten.
ketika panjenengan istiqomah sembahyang jam 4 lalu delala nggih pas saat ini bulan-bulan ini jam 4:30 nggih mboten asal lawan belum masuk waktu. Jadi ada waktu-waktu. Nggih, sambut. Terus nggih bismillahirrahmanirrahim, faslun sebuah pasal wa awal waqti dhuhri. Dan awal waktu zuhur itu adalah zawalus syams, condongnya matahari ke arah barat. Wa akhiru masiru dhilli kulli syai'in mithlah. Dan terakhir sampai bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Jadi waktu zuhur, jadi matahari ketika berada di atas, kemudian zawal itu contoh. Nah, jadi ketika istiwa berada di atas itu awal sebetulnya. Nah, jadi kalau matahari pas berada di atas tengah-tengah kita itu masih belum diperbolehkan sholat. Zawal ketika sudah condong, jalan condong, ya zawal syams, condong ke arah barat, karena memang tenggelamnya arah. Jadi matahari ketika berada di atas kemudian zawal, condong, maka berarti itu sudah masuk awal waktu sholat zuhur itu dari kata dohar, terang, jelas. Maksudnya zuhur itu memang waktu-waktu yang terang. Sampai kapan berakhirnya waktu zuhur? Sampai bayangan benda itu sama dengan benda. Makanya kalau orang-orang dulu biasanya di atas masjid itu wonten nomor, ya katakan besi ya, atau apa. Jadi kalau besinya katakan 1/2 meter. Jadi ketika mataharinya condong, otomatis kan semakin condong semakin ada bayangan. Gini Bapak. Terus ngeten nggih. Nah, matahari ketika berada di tengah kalau bayangannya. Tapi ketika condong mesti ini ada bayangan. Nggih. Itu mesti ada bayangan. Ada bayangan. Nah, terakhirnya kapan waktu zuhur? Apabila bayangannya ini sama dengan ukuran benda. Nek benda 1/2 meter, berarti bayangannya juga 1/2 meter. Bisa ketimam ya Pak? Sama. Terus walaha waktun waktu fadilah. Dan zuhur ini punya waktu fadilah, waktu utama. Kapan Allah? Jadi awal waktu itu adalah fadilah, paling utama. Ya tentunya sekali lagi yang dimaksud awal waktu ketika panjenengan sholat zuhur bukan berarti pas ada langsung panjenengan sholat, bukan. Oke, wonten sholat sunnah ya awal waktu lah, seperti diadakan katakan masjid mriki mantun adzan, sholat sunnah, pujian ini mantun niku sholat itu awal waktu. Awal waktu itu adalah fadilah, paling utama. Paling kan paling utama berarti pahalanya yang terbesar. Senajan podo-podo jamaah ya Pak nggih, dan itu ditinggali modal. Podo-podo jamaah tapi akhir ya dengan jamaah di awal waktu otomatis pahalanya tidak sama. Gini Bapak, boten sami. Jadi di sini diterangkan bahwa awal waktu itu fadilah adalah utama. Lebih ada hadis sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayu amal afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab, sholatu ala waktiha. Jadi yang pertama, sholat tepat pada waktunya, artinya di awal waktu.
sholat di awal waktu. Itu amal yang paling utama. Sampun ya, jadi ada waktu fadilah yaitu awal. Kemudian dia ila akhiri. Kemudian waktu ikhtiar, waktu pilihan. Ya, waktu pilihan ya sudah mungkin kadang-kadang mulai jam 1 ya, kurang seperempat itu termasuk waktu pilihan. Sampai kapan? Sampai akhir. Sampai akhir. Jadi sajane Pak ini panjenengan ketika Anda ben tidak termasuk orang yang berdosa, katakan ya panjenengan Anda kok gak sempat menunaikan sholat di awal waktu, panjenengan pas yang damel, pas nopo gitu. Nah itu panjenengan yang mau bisa kita oleh waktu ikhtiar, siapa turun lagi. Dan ini buat nopo-nopo. Yang berbeda dengan tidak ada niat sama sekali. Maka ketika itu ngapunten itu tercatat dosa terus. Jadi cari waktu ikhtiar buat nopo-nopo. Jadi yang dimaksud as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktu itu ya itu banyak penafsiran. Ada yang menjelaskan bahwa sholat tepat waktu itu begini wow, ambil waktu fadilah. Ada yang mengatakan sholat tepat waktu itu pokoknya waktu ini tepat, tidak sampai keluar waktu. Karena itu ya di sini para ulama sekali lagi menjelaskan dari sekian ya, katakan turun dan asar berapa jam? Katakan 3 jam. Dari waktu 3 jam ini memang ada waktu fadilah, ada waktu pilihan. Waktu fadilah kapan? Waktu utama kapan? Ya katakan adzan itu mau sholat sunnah dan sholat. Paling tidak lah sekitar 45 menit sampai 1 jam itu waktu fadilah. Nah setelah itu baru waktu ikhtiar, waktu pilihan. Ya otomatis dari kualitas pahala tidak sama ya dengan waktu fadilah. Malah ada beberapa pendapat ya, kalau memang siangnya itu mau panas betul, panas pol, ya, itu justru nanti lebih disunahkan ketika agak dingin. Artinya tak tepat waktu, justru lebih sunah diakhirkan. Satu takhir, ya disunahkan diakhirkan kecuali sholat Jumat. Nah, sholat Jumat panas kalau panas di jam sama menikah. Terus, ya, ini waktu nopo dhuhur. Wa awalu waktu asri. Kemudian sekarang waktu asar. Kita beri wa awalu waktu asri dan awal waktu asar. Kapan? Idza kharaja waktu duhur, apabila waktu duhur sudah habis. Waktu duhur habis dengan sendirinya masuk waktu asar. Lah habisnya kapan? Kapan? Ini bayangan. Oke, sampai bayangan sama dengan bendanya. Bayangannya sak meter, ya, semakin condong kan bayangan semakin memanjang. Gini kawan. Nah, ketika bayangannya sama dengan bendanya, berarti waktu zuhur habis dengan sendirinya masuk waktu asar. Tidak kharaja waktu apabila telah selesai atau telah habis waktu zuhur. Nah, tapi di sini wazada qalilan. Enggak ngepres zuhur selesai ngepres langsung masuk asar boten. Wazada qalilan dan ada lebih sedikit lah. Ya mungkin kira menit dan pagi. Ya seboleh berapa menit, 3 menit. Jadi pun dipres. Katakan ini bayangan itu pada sak meter panjenengan langsung sholat. Nah, tidak terbeli buat tenangsa. Zada qalilan ditambah titik
punya 4 waktu. Yang pertama adalah fadilah. Awalnya fadilah sama dengan zuhur tadi. Awal waktu. Kemudian ikhtiar. Waktu pilihan. Waktu pilihan sampai kapan? Ila masyidil mitlain. Sampai bayangan itu mitlain 2 kali. Terus nanti uang 1 meter. Semakin condong bayangan semakin memanjang. Sampai bayangan itu 2 kalinya. Terus nek 1 meter berarti bayangannya sampai 2 meter. Semakin meter kan semakin memanjang Pak bayangan ini. Jadi bayangannya ketika sudah 2 meter itu waktu ikhtiar sudah habis. Waktu ikhtiar sudah habis. Kemudian masuk yang ketiga waktu jawas. Sampai kapan? Ilal isfirah, sampai menguning. Itu 100 meter ini. Jawas ini. Ya. Paling enggak jam ini. Jawas itu paling enggak jam 5. Ya, sampai rotor menguning. Agak menguning itu pinter-pinter esane iki jam ini. Agak menguning itu berarti kalau sudah mau tenggelam. Paling enggak jam gansal 15 menit. ya, jam gansal 10-15 menit lah. Surat menguning. Nah itu ternyata di sini masih jawas. Artinya jawas itu boleh. Ketika dia menunaikan masih tidak berdosa, jawas. Nah, sing waktu keempat ini ya tsumma karoha ila akhiri. Yang keempat ini adalah waktu makruh. Sini bahkan para ulama berpendapat ada yang waktu makruh tahrim. Jadi makruh tetapi mendekati pada keharaman. Kapan menunaikan sholat asarnya? Ketika sudah menguning, sudah mau tenggelam, sembahyang asar. Nah itu makruh, dibenci tapi mendekati pada keharaman, makruh tahrim. Lebih-lebih, menurut saya ketika dia menunaikan sholat asar jam-jam sekian ini tidak ada darurat. Sambil nyantai, sambil ngobrol sampai menguning baru sholat. Nah ini makruh tahrim ya. Walaupun dia menunaikan walaupun sholatnya gugur ya, tapi dia menunaikan ya, dalam keadaan makruh, dibenci bahkan mendekati pada keharaman. Atau wonten sekawan ya. Jadi waktu afdol, waktu ikhtiar, waktu jawas, kemudian waktu makruh. Sampun. Terus setelah menguning sampai hilang kuningnya, wis ical kuningnya berarti masuk wekdal maghrib. Wa awalul maghrib bil huruf. Nah, ini. Dan masuk waktu maghrib itu bil huruf dengan tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari. Wa yabqa hatta yaghiba syafaqul ahmar. Dan wa yabqa dan tetap ini waktu maghribnya terus sampai kapan? Yaghiba syafaqul ahmar, sampai mega merah hilang. Ya Pak. Jadi kapan-kapan ketika matahari sudah tenggelam, ketika mau istiwa ini, telah habis asar sampai tenggelam. Yang dimaksud tenggelam ini bukan awal tenggelam. Nek awal tenggelam berarti kita sih kuning-kuning kita sih wonten iki ini termasuk makruh tahrim niku. Asar termasuk makruh tahrim niku ketika matahari sudah tenggelam. Awal tenggelam itu berarti kan sih wonten kuning-kuning gitu. Ya nama apa? Nah, niku nggih mboten apa-apa tapi makruh tahrim. Terus ketika matahari sudah sempurna tenggelam, perbuatan ketinggalan itu berarti masuk waktu maghrib. Nah, ketika matahari ini tenggelam, sinar itu masih ada. Sinarnya saya wonten, mataharinya sudah tidak ada, wis tenggelam tapi sinar masih ada. Nah, itu tapi sudah masuk waktu maghrib. Sampai kapan habisnya maghrib? Hatta yaghiba syafaqul ahmar, sampai mega merah itu hilang. Terus semakin temriki sinar
biasnya sinar itu kan semakin hilang. Nggih. Nah, semakin memiliki ketika syafaqul ahmar mega merahnya itu sudah hilang, wis rada peteng, berarti maghrib habis, masuk waktu isya. Nah, masuk waktu isya. Wala barakatu awqat. Waktu maghrib itu juga punya 3 waktu. Yang pertama waktu fadilah, otomatis di awal waktu. Kemudian ikhtiar, waktu isya ini. Kemudian ikhtiar, waktu maghrib ini tidak ada, Pak. Ya, tidak ada data memiliki loh. Waktu maghrib itu sangat-sangat sebentar. Jadi malah yang menurut pendapatnya Imam Syafi'i itu waktu maghrib itu sing rada perang begini, Pak. Mantap sholat gitu sudah selesai sholat. Setelah sholat sunnah Pak, dia selesai sudah waktu. Tapi yang dipakai ini artinya sampai mega merah hilang. Sampai mega merah. Terus masuk waktu isya. Waktu isya mempunyai 3 waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah. Pertama, ada sebagian ulama, Pak, mungkin sebagian ulama kalau waktu isya itu justru disunahkan diakhirkan dengan syarat. Syaratnya nopo? Ikutan kajian kados ngeten, ada acara-acara apa, singkot ada acara nopo. Itu isyanya diakhirkan dengan sholat berjamaah itu jauh lebih dianjurkan. Tapi menurut saya tidak ada kegiatan apa-apa, kayak ngopi, rokokan jedal-jedul ditambah semangi sampai akhir sunat. Ya wonten ngoten. Jadi yang dimaksud malah di sini nun sewu, Pak. Nggih. Mantun isya. Panjenengan ngobrol sing karo gunane nek teng mriki. Dan di dalam kitab-kitab yang lain itu dimakruhkan. Dimakruhkan. Jadi bahasanya itu apa ya, setelah isya itu harus diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Tapi ngoten nek mriki. Oke. Jadi monggo kerso awal waktu silakan, di akhirnya juga boleh. Biasanya datang pesantren. Di pesantren itu kan memang nopo nggih wis gampang lah aturane wong satu lingkup nggih. Cara dirumakan misalnya nanti jam 9 ada nopo pesantren sing konten niku, Pak. Jadi mantun maghrib pengawasan sampai jam 9. Diniat lah kan. Setelah itu baru sholat isya berjamaah di aula. Itu mboten napa-napa. Nggih saya mau. Bapak diakhirkan mboten napa. Justru disunahkan bagi yang bisa. Kalau panjenengan wis mboten napa-napa penting. Lebih-lebih teng mriki wonten masjid, mosok jam 09.00 wae. Ya berjamaah mangke. Nggih, ampun nggih. Jadi waktu fadilah awal, kemudian ikhtiar, waktu pilihan sampai kapan? Ila thuluthil lail, sampai sepertiga malam. Jadi waktu ikhtiar isya itu sampai sepertiga malam. Sepertiga malam itu hitungannya ya, wis gampangane nggih, sakniki sak mengko jam 7. Nggih. Manten niku katakan subuhnya jam 4. Nggih, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ada 9 jam. 9 jam ini dibagi 3 pintenan? 3 nggih. Berarti nek thuluthul lail sepertiga. Nggih. Berarti masuk jam pinten? 7, 8, 9, 10, 11, 12 jam 1 nggih. Nah, berarti sampai jam 1. Waktu ikhtiar sholat isya nggih niku sampai jam 9 niku waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Nggih sampai jam 9. Thumma jawas, kemudian sampai jawas boleh. Setelah ikhtiar masuk pada waktu yang diperbolehkan, mulai jam 9.05 sampai kapan ilal fajr shadiq, sampai masuk fajar shadiq. Fajar shadiq
setan menciptakan itu supaya manusia itu mengelola fajar menewah biasanya ngoten. Padahal antara fajar katib dengan shooting itu katib sasret. Ya, mantut fajar katib keluar kemudian fajar shooting. Makanya kadang-kadang males meneng, akhirnya keberas. Ya. Kalau fajar shooting itu memang buatan Allah. Bedanya apa? Shooting itu al-muntasyir dawu. Jadi cahayanya itu bukan vertikal ya, tapi horizontal. Jadi membentang. Fajar kadib itu vertikal. Nah, sudah sampai Jawas ya. Jadi hanya 3, waktu fadilah, waktu ikhtiar, kemudian Jawas. Terus menurut saya panjenengan katakan tileman sholat isya jam 3:30. Nanti membuat nopo si Jawas, waktu Jawas sampai jam 4 lah, waktu Jawas. Masuk fajar sotik berarti sudah habis. Masuk waktu subuh. Wahwa awal waktu subuhi, waktu subuh. Walaha arba'atu awqat, punya 4 waktu. Yang pertama waktu fadilah, kemudian ikhtiar sampai kapan? Ila isfar, sampai rotok terang ini. Tumma Jawas, waktu Jawa sampai kapan? Sampai kemerah-merahan. Karena matahari akan terbit. Ketika matahari akan terbit sekali lagi mesti wonten kemerah-merahan, akan keluar sinarnya. Tumma karoha, kemudian waktu makruh yes. Matahari itu sudah mau terbit, artinya sudah tambah terang. Itu termasuk waktu tahrim. Sampun. Nah, ini waktu-waktu sholat. Konten pertanyaan. Jadi waktu zuhur itu kan matahari masih setengah, belum condong. Condong. Itu kalau Jumatan gimana kan? Kalau Jumatan, Jumatan. Terus, jadi kalau Jumatan sama, waktu Jumat dengan waktu zuhur itu sama. Cuman bedanya gini, ketika panas pol, maka justru kalau sholat zuhur disunahkan untuk diakhirkan sedikit. Wa yusanu takhir an awal waqt lil ibrad bidu. Jadi disunahkan mengakhirkan dari waktu zuhur ya sampai menunggu ibrad. Ibrad itu menunggu rotok adem. Itu memang panas pol. Panas pol. Lalu Jum'ah filhal, tidak untuk sholat Jum'at. Kalau sholat Jum'at ingat pas nih panas gak panas tidak disunahkan untuk diakhirkan. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat Jumat sama dengan zuhur itu tetap sholat ditunaikan bil baladil har, walaupun berada di negeri yang sangat panas ya. Jadi sholat zuhurnya tadi Pak itu diakhirkan, bukan nomor-nomor sunnah. Bagi siapa liman yusolli jama'atan fi maudin ba'id, bagi orang yang kepingin sholat berjamaah di tempat yang agak jauh. Nek kalau panjenengan mriki masjid kalih griya panjenengan racel langit. Ya wis gak usah ngenteni water. Di sini sak panas-panasnya pinten derajat berbeda dengan ketika zaman Nabi dulu. Jadi makanya di sini disunahkan rada diatur didik mergo itu para sahabat Pak. Ketika akan sholat itu antara rumah dengan masjid itu rada adoh. Melampaui itu rada kate jenenge bukit-bukit, batu-batuan. Itu rada angel lah, karena itu disunahkan agak diakhirkan. Panjenengan alhamdulillah Pak, ya urip memiliki masjid gak
keluar kota pun juga nggak angin-angin. Musafir kok patus masjid gampang soal. Sing penting ono karep sholat. Masing-masing kaki nek kalau karep nggih. Betul sholat iki apa mboten? Nggih. Kulo niku masyaallah mangke. Kulo gak ada kerabat daerah Kintamani Bali. Masjid itu hanya ada satu di Kintamani. Masjid itu wonten setunggal. Sehingga orang-orang muslim ketika sholat Jumatan senajan 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo ya wis berangkat mereka. Jadi hanya ada satu masjid dan itu pun izinnya wangel. Kalau saya cerita itu soalnya Mas Kulo masih pagi itu termasuk pendiri masjid itu. Kalau izinnya wangel lebih-lebih dia kasus Amrosi terbalik itu efeknya luar biasa. Wangel kan? Itu satu-satunya masjid. Tapi masya Allah, senajan minoritas tadi, nek Jumatan full, saya full. Sampai saat ini bangun tingkat balik, karena nggak mencukupi. Sampai Jumatan itu mau dipakai 2 kali, 2 waktu. Ya untungnya alhamdulillah. Orang-orang yang dermawan nanti sampai bisa dibangun sampai saat ini orang itu daerah kita man dan itu saya pulau tanggung kamu dan pulau nanti khutbah dulu nanti khutbah sepindah bisu caning istabar kalah di masjid kita man dan ini pulau tanggung jamaah ini motor saya 3 kilo, siapa kilo, 6 kilo tapi di parahnya itu Jumatan wajib. Nah, tapi untuk sholat sunnahnya, sholat wajibnya, sholat rawatib, nah, jadi kalau andai kantong panas pol, tebing, nah, maka disunahkan ya waktu ada titik, nggak pas waktu. Tapi ini Jumatan ya tidak. Tapi ini daerah kita mana Pak justru daerah dingin, bukan daerah panas daerah sampai minyak motor minyak nih loh hanya dengan dahara atau mensekul tentras speaker ya salah fikir dapur munasrah jadi langsung dimakan oleh cara silat gigi kulino Pak karena sering Pak namun atas niku karena dulu para sahabat itu rumahnya jauh-jauh ya, sehingga di sini diberi kelonggaran Sabun, mau pertanyaan? Oke, Bapak. Masalah masbuk yang tinggal bisa masbuk lokal. Oh, masbuk. Oke. Misalkan sholat imam biasanya dari bacaannya sementara ya bisa banyak imam menurut saya masih banyak bisa lebih dinas harusnya dibatasi kemudian tarawih atau yang lain dibaca bisa atau banyak yang mungkin awal lebih atau yang apakah itu termasuk kita harus bisa memisah diri yang pertama kedua ketika kita memisah diri itu seandainya gerakan itu gimana oke itu terima kasih Abon. Kalau ini sempat kalau sampai ada bahwa itu wonten tiga makmum muwafiq, makmum masbuk, kali makmum mufaroqah. Makmum mufaroqah itu makmum yang pisah dengan imam. Makmumnya itu yang pisah dengan imam. Kenapa? Karena makmumnya tahu bahwa imamnya ini batal sholatnya. Batal sholat itu banyak. Contoh ketika makmum tahu kalau imamnya katakan auratnya terbuka, sarungnya sesuai nangli, imamnya gak ngerti mau nangli, makmumin terlalu ini lah auratnya ketok, berarti kan batal. Gini apa? Nah, ketika makmum tadi terus bermakmum dengan imam ini, maka makmum gak sah.
sah. Kenapa? Karena tahu batalnya imam. Salah satu syarat sahnya itu harus menutup aurat. Atau juga bisa imam batal mergo bacaannya tidak baik, bacaannya yang bisa merubah arti, terutama Fatihah karena masuk rukun sholat. Ya, kalau ini kalau sampai akan contoh seperti perbedaan antara hamzah dan ain mau itu sudah bisa menjadikan hati berubah. Ya Rabbil alamin, Tuhan semesta alam dengan Rabbil alam itu artinya penyakit. Ar-Rahmanur Rahim, oleh ngorok digorok Ar-Rahmanur Rahim artinya agrem, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, ketika makmumnya fasik, ya makmumnya fasik bacaannya, dia katakan pernah belajar ilmu qiraat dan baik dan benar, makmum termono imam ilmu ini, maka makmum tadi yang diterusno iso batal. Dia harus mufaroqah, harus bisa dengan imam. Maksudnya gimana? Tetap sholatnya di situ, tidak usah beranjak keluar, tapi dia sudah niat bisa. Berarti bacaannya dia sendiri sudah bisa, walaupun cara gerakan itu nggak sama dengan imam, tapi tidak jadi masalah. Disamakan, imam nopo-nopo, asalkan tetap panjenengan baca sendiri. Sebetulnya tapi panjenengan pasangan. Ya, ketika imamnya rukuk, panjenengan ya wis mari ngono nih. Ya, jadi panjenengan sudah baca sendiri. Nah, jadi itu namanya makmum mufaroqah. Jadi terus akan malah, makanya Pak, belum saya. Nek makmum itu tidak ada syarat. Makmum pinter bodoh gak jadi masalah. Tapi nek imam dibuat syarat untuk menjadi imam. Kenapa? Karena imam itu dhamin. Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan seperti itu. Al imam dhamin. Imam itu bisa menjamin sah dan tidaknya sholatnya makmum. Sehingga imam itu ada syarat-syarat. Nah, apa syaratnya? Di antaranya adalah afsah, yang paling fasih bacaan Quran. Ya, makanya Nabi ketika memilih para sahabat untuk menjadi imam, dipilih yang paling fasih, bukan usia. Banyak sahabat-sahabat yang masih muda dijadikan imam oleh Kanjeng Nabi. Bukan usia, bukan sesepuh, bukan tokoh. Kalau hubungan imam dengan sesepuh kampung, ini ya orang yang disegani kampung, bukan. Yang pertama adalah terkait dengan bacaan Al-Qur'annya, kemudian ilmu fikih. Sewaktu-waktu imam nek batal ya apa carane? Begal nggih. Terus batal terus namanya. Nah, itu belajar ilmu fikih. Bagaimana ketika imam itu keliru. Dene subhanallah. Adile kena enak. Nah itu jalan keluarnya gimana? Terus sujud sahwine ya apa? Menghilang apa? Kalau dia lupa hukumnya gimana? Kalau lupa sunnah abatnya gimana? Sunnah hayatnya gimana? Nah, insya Allah kita pergi wonten mandi. Karena ini kan masih awal-awal sholat. Nah, jadi intinya itu, makmumnya harusnya mufaroqah. Kecuali kalau makmumnya tidak ngerti batal imam, tidak jadi masalah. Makanya imam makmum sehingga ngerti kok tambah amat. Masih imamnya batal makmumis tidak jadi masalah. Tapi kalau dia ngerti, perlu ngerti nih akhirnya kami makmum mufaroqah. Tapi insya Allah soal pahala, insya Allah masih tetap dianggap jamaah. Makanya cari imam harus yang fasih bacaan. Yang terjadi gini kadang-kadang nanti makmumnya itu orang yang ngerti Al-Quran dan fasih. Orang yang paham dengan Al-Quran. Terus imam itu dikatakan kurang baik dengan makmumnya, tapi nggak ada solusi. Akhirnya si makmum ini nggak pernah jamaah di mana ya? Kamu kan
Jadi yang makmum ini nggak pernah jamaah karena imamnya kurang bagus. Ya gini wow. Jadi ada pelatihan sajane sebentar. Oke, karena misalnya jadi mau lah, insya Allah kita lanjutkan malam ini. Imam wapi tapi gak dalam sholat ya berarti mergo gak seneng ambil imam ini, bukan mergo bacaannya. Kalau sesuatu dengan imam. Ya sama dengan imam. Ya insya Allah dilanjut untuk malam Kamis minggu depan. Ya dimuji wonten manfaat barokah. Kita akhirnya kapal majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.